Anakku, Dika, mengira aku tak memperhatikan saat ia memasukkan sesuatu yang aneh ke dalam tas kerjaku. Tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Tapi saat ia memalingkan muka, aku diam-diam memindahkannya ke laci mejanya. 30 menit kemudian, polisi datang. Kalian tak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, silakan berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar dari mana kalian mendengarkan cerita ini. Tinju Dika menghantam meja kayu jati. Garam di tempat garam terguling. Kristal putih berserakan di permukaan seperti pecahan kaca. Sendoku terhenti di tengah jalan menuju mulut. Sepotong rendang masih tertancap di ujungnya. Ayah, kami butuh tambahan 2 juta bulan ini. Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada pukulan tinjunya ke meja. Aku meletakkan sendok perlahan. Sengaja, logamnya berdenting di piring keramik. Suara itu bergema dalam keheningan mendadak. Sari duduk di hadapanku. Cincin kawinnya memantulkan cahaya lampu di atas saat ia memutar-mutarnya di jari. Riasannya luntur di bawah mata. Ia telah menangis sebelum makan malam. Kata itu terlontar lebih tajam dari yang kuinginkan. Kau sudah 28 tahun, Dika. Saatnya belajar menyokong istrimu sendiri. Ia berdiri menjulang di hadapanku. Wajahnya memerah karena marah atau putus asa. Kadang sulit membedakan keduanya pada anakku. Kulkas berdengung di belakangnya. Suara stabil yang mengisi celah di antara napas kami yang berat. Kau egois. Suara Dika sedikit pecah. Ibu pasti mengerti kami. Ia pasti membantu. Penyebutan nama Lestari menyakitkan seperti pukulan fisik. Aku merasakan rahangku menegang. Tanganku mengepal tanpa sadar. Tangisan pelan Sari mulai terdengar, diredam oleh serbet yang ia tekan ke wajahnya. Sayur Coldplay di piringku sudah dingin, mengental dalam saus menteganya. Aku mendorong kursi ke belakang. Kaki-kakinya menggesek linoleum dengan suara parau yang membuat Sari tersentak. Lampu di atas melempar bayangan tajam di wajah kami, mengubah makan malam keluarga ini seperti sesi interogasi. Aku sudah memberi 2 juta bulan ini saja, kataku, berdiri perlahan. Keponakanku protes. Aku tak lagi muda seperti dulu. Sebelumnya, biaya tempat pernikahan. Uang jaminan apartemen yang tak pernah kalian pakai. Tagihan medis Sari. Ayah, tolong. Tidak. Aku melangkah menjauh dari meja, menjauh dari mereka berdua. Aroma rendang yang mendingin bercampur dengan ketegangan yang begitu pekat. Napas Dika berat, tersengal. Sari berhenti menangis, tapi matanya tetap tertuju pada piringnya, seolah motif keramik bisa menyelesaikan semua masalah kami. Jam di atas wastafel berdetak menuju pukul 19.35. Aku berjalan menuju pintu dapur, tak menoleh ke belakang. Langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah seperti kekalahan kecil. Di belakangku, kudengar Sari berbisik pada Dika, nada mendesak dan memohon. Aku tak bisa menangkap kata-katanya, tapi nadanya cukup jelas. Tangga kayu berderit di bawah beratku saat menuju kamar. Setiap anak tangga membawaku lebih jauh dari reruntuhan makan malam keluarga lainnya, upaya gagal lain untuk terhubung. Di bawah, suara mereka kembali meninggi. Kemarahan Dika, air mata Sari, simfoni disfungsi yang telah menjadi soundtrack rumah tangga kami. Lorong lantai atas membentang di depanku, gelap kecuali cahaya dari pintu kamar. Di dalam, foto Lestari menunggu di meja samping tempat tidur, membeku dalam momen ketika keluarga kami masih masuk akal. Aku menutup pintu kamar dan duduk berat di tepi ranjang. Kasur merosot di bawah beratku. Pegasnya memprotes setelah 30 tahun penggunaan. Sisi Lestari tetap tak tersentuh. Bantal-bantalnya masih tersusun persis seperti yang ia tinggalkan 5 tahun lalu. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kelelahan, keletihan mendalam dari pertempuran yang sama berulang-ulang tanpa hasil. Foto di meja samping menunjukkan Lestari dalam gaun birunya, yang ia kenakan saat perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25 di Bali. Senyumnya bersinar, tulus. Aku mengambil bingkainya, menelusuri wajahnya dengan ibu jari.
Kaca itu hangat di bawah cahaya lampu samping. Ia pasti mengerti kami, kata Dika tadi. Mungkin Lestari selalu melihat yang terbaik dalam diri semua orang, terutama anak kami. Tapi ia juga percaya pada konsekuensi, pada mengajar bukan memanjakan. 2 tahun lalu, aku menjual Harley antiku untuk membayar deposit tempat pernikahan mereka. Motor itu kebanggaanku, Sportster 1970 yang kurestorasi sendiri setelah Lestari meninggal. Aku bilang pada diri sendiri itu untuk cinta, untuk keluarga. Tapi Dika nyaris tak berterima kasih. Sudah meminta biaya bulan madu sebelum ceknya cair. 18 bulan kemudian, ada deposit jaminan apartemen. Aku membatalkan rencana memancing ke Danau Toba yang telah kutabung sejak pensiun. 3 juta yang seharusnya membelikanku ketenangan di tepi danau, malah pergi ke tuan tanah untuk apartemen yang tak pernah mereka tempati. Alasan tentang perubahan keadaan. 6 bulan lalu, tagihan medis Sari. Aku bekerja lembur di usia 57. Punggungku menjerit dari lokasi konstruksi yang seharusnya sudah kutinggalkan. Setiap rupiah tambahan pergi ke spesialis dan tes yang tak menemukan apa-apa selain migrain akibat stres. Aku membuka laci meja samping. Di dalamnya ada tumpukan dokumen pinjaman yang diyakinkan Dika untuk kutandatangani selama 2 tahun terakhir. Pinjaman pribadi, aplikasi kredit, penarikan dana darurat. Tanda tanganku di setiap dokumen, ditulis di saat-saat kelemahan ayah. Kertas itu terasa tipis di antara jari-jariku, rapuh seperti tekadku dulu. 47 juta. Itulah harga darurat anakku sejak pemakaman Lestari. 47 juta yang seharusnya mengamankan pensiunku malah membiayai ketidaktanggung-jawabannya. Botol parfum Lestari masih di meja rias, hampir kosong tapi tanpa tutup. Kadang aku membukanya hanya untuk mengingat. Malam ini, aromanya terasa menuduh, bukan menghibur. Di cermin di atas meja rias, aku melihat seorang pria tua, mata lelah, rambut memutih, bahu bungkuk karena memikul beban yang bukan milikku. Kapan aku menjadi orang ini? Kapan cinta menjadi sinonim dengan penyelamatan finansial? Kata-kata terakhir Lestari bergema di kamar sunyi. Ajari dia terbang sendiri, Budi. Jangan biarkan dia hidup di bayang-bayang kita selamanya. Aku menutup laci dengan tegas. Tumpukan dokumen pinjaman lenyap di balik panel kayu, seperti bukti kegagalanku sebagai ayah. Di bawah, suara mereka mereda menjadi bisikan mendesak. Aku bisa mendengar nada Dika, kini memohon bukan menuntut. Tanggapan Sari datang dalam ledakan pendek, seolah ia memberi instruksi. Meletakkan foto kembali di meja samping, aku mematikan lampu samping. Kegelapan menyelimutiku, tapi aku tak berbaring. Sebaliknya, aku duduk dalam sunyi, mendengar rumah mereda, percakapan samar di bawah, napasku yang perlahan normal. Besok akan berbeda. Harus begitu. Pembuat kopi mengeluarkan nyanyian pagi yang akrab. Uap naik dari teko kaca seperti asap kemenyan di masjid. Aku sudah bangun sejak pukul 5.30. Tak bisa tidur setelah wahyu malam tadi. Dapur terasa berbeda di cahaya pagi. Lebih bersih entah bagaimana. Seolah kegelapan telah menyapu konfrontasi kemarin. Aku berdiri di wastafel dengan pakaian kerja, kemeja flanel dan celana jeans yang sedikit berbau serbuk gergaji dari bengkel garasi. Di luar jendela, anjing tetangga menggonggong pada sesuatu yang tak terlihat. Koran Bu Ratna tergeletak di halaman depan, menunggunya keluar dengan jubah mandi. Langkah di tangga mengumumkan kedatangan Dika. Ia muncul di ambang pintu pukul 7.05. Kaos kusut tergantung longgar di atas celana dalam. Rambutnya acak-acakan, lingkaran hitam membayangi matanya. Ia menghindari menatapku langsung. Kopi masih segar, kataku tanpa menoleh. Suaraku terdengar normal, terkendali. Baik, terima kasih. Kata itu nyaris tak lebih dari gumaman. Kudengar ia mengambil cangkir. Keramik berdenting di teko kopi saat tangannya sedikit gemetar. Sari masuk 2 menit kemudian, jubah mandi terikat erat di tubuh kecilnya. Rambutnya tak rapi, riasan kemarin luntur di bawah mata bengkak. Ia menangis lagi.
Atau mungkin tak pernah berhenti. Selamat pagi, katanya ragu, penuh harap, seolah kata yang tepat bisa memperbaiki kerusakan malam tadi. Aku mengangguk tanpa bicara. Keheningan membentang di antara kami seperti jurang, hanya dipecah oleh desis terakhir pembuat kopi dan gemuruh samar truk pengantar koran. Aku mencuci piring makan malam tadi dengan metodis. Tanganku bergerak dalam gerakan yang akrab. Piring, bilas, sabun, gosok. Airnya hampir terlalu panas. Tapi aku menyambut sedikit rasa terbakar di kulitku. Itu terasa seperti kejernihan. Di belakangku, Dika menuang kopi dengan tangan tak stabil. Cairannya sedikit tumpah. Tetesan mengenai meja dengan dampak kecil. Sari mencoba membuat roti bakar, tapi aroma roti gosong segera memenuhi dapur. Ia mengikis permukaan gosong di atas wastafel. Rema hitam jatuh seperti abu. Aku mau keluar hari ini, Dika mengumumkan. Suaranya defensif sebelum aku menjawab. Wawancara kerja. Aku berbalik dari wastafel. Akhirnya bertemu matanya. Matanya langsung menghindar. Fokus ke cangkir kopinya. Bawa kunci rumah, kataku pelan. Implikasinya menggantung di udara. Ia mungkin tak kembali. Atau mungkin aku tak ada di sini saat ia pulang. Wajah Dika memerah, tapi ia tak membantah. Cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela menyoroti debu yang menari di ruang di antara kami. Semuanya terasa terhenti, menunggu. Aku bisa mendengar detak jantungku dalam keheningan, stabil dan penuh tekad. Dika mengambil apel dari mangkuk di meja, alih-alih duduk untuk sarapan. Sepatunya berderit di linoleum saat ia mondar-mandir ke arah pintu, lalu kembali lagi. Energi gugup memancar darinya seperti panas dari tungku. Dika, kataku, menghentikannya di tengah langkah. Ia berbalik, harapan berkilat di matanya sesaat. Tanggung jawab, kataku sederhana. Itu bukan kata kotor. Harapan itu padam, rahangnya menegang, dan tanpa kata lain, ia meninggalkan dapur. Beberapa detik kemudian, pintu depan ditutup keras hingga jendela bergetar. Suara itu bergema di rumah seperti tembakan. Sari tetap di meja, roti bakarnya tak tersentuh di piring. Ia menatapku dengan mata memohon, mulutnya terbuka seolah ingin bicara, tapi aku sudah bergerak, menuang kopi ke cangkir perjalanan, menuju garasi. Mesin trukku menyala pada percobaan pertama, gemuruh andal yang tak pernah mengecewakanku. Saat aku mundur dari jalan masuk, aku bisa melihat Sari melalui jendela dapur, sendirian dengan kekacauan sarapan yang terhenti dan beban rahasia apapun yang ia dan Dika bagi. Pagi membentang di depanku, penuh kemungkinan dan ketakutan dalam porsi yang sama. Suara beranimasi Dika sampai padaku sebelum aku melihatnya. Pintu depan baru saja tertutup di belakangku saat ia melompat dari sofa. Wajahnya berseri dengan kegembiraan yang nyaris panik. Ayah, maaf soal kemarin. Solusi teknologi mempekerjakanku. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan tak terduga. Aku meletakkan kotak makan siangku dengan hati-hati di lantai kayu. Tanganku yang lapuk tiba-tiba tak stabil. Dika melompat ke arahku dengan tangan terbuka, menarikku ke pelukan yang terlalu lama, terlalu erat. Benarkah? Harapan dalam suaraku mengejutkanku. Itu luar biasa, nak. Sari meledak dalam tepuk tangan teatrikal dari kursi berlengannya. Tangannya bertemu dalam tepukan staccato tajam. Riasannya sempurna, terlalu sempurna untuk seseorang yang menangis kemarin. Senyum cerah di wajahnya tak sampai ke matanya. Ia mendapat telepon siang ini. Sari mengumumkan seolah ia pembawa acara kuis. Posisi konsultan IT senior. Dika melepaskanku, tapi tetap dekat, mengusap rambutnya dengan gerakan gugup yang ku kenal sejak kecil. Kemejanya rapi, baru disetrika. Kapan ia sempat mencuci? Aku tahu kau bisa, kataku, merasa bahuku rileks untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Cahaya sore yang masuk melalui jendela ruang tamu menyoroti debu yang menari di antara kami, membuat semuanya terasa lebih lembut, lebih pemaaf. Kapan kau mulai? Senin. Mereka ingin aku segera mulai. Tanggapan Dika datang terlalu cepat, seolah ia telah berlatih.
Suaranya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Bobot kebanggaan orang tua bercampur lega mulai menetap di dadaku. Mungkin kata-kata keras kemarin memotivasinya menuju tanggung jawab nyata. Mungkin Lestari benar. Kadang cinta keras adalah satu-satunya jalan ke depan. Tapi ada sesuatu yang menggangguku. Dika terus menyesuaikan kerah kemejanya, merapikan kain yang tak kusut. Matanya melirik ke Sari, mencari konfirmasi atau kepastian. Berapa gajinya? Tanyaku, duduk di kursi malas. Kulitnya berderit di bawah beratku. Suara yang biasanya menenangkanku. 65 juta untuk mulai, kata Dika tanpa ragu. Ditambah tunjangan, asuransi kesehatan, gigi, pensiun, pencocokan. Itu jawaban yang tepat, detail yang akan diberikan perusahaan sungguhan. Jadi mengapa pikiran insinyurku terus mencatat inkonsistensi? Waktunya terlalu pas, mungkin terlalu pas. Di luar, mesin pemotong rumput tetangga meraung, dan tawa anak-anak bergema dari halaman belakang seseorang. Suara malam pinggiran kota yang seharusnya terasa damai. Sebaliknya, mereka menegaskan kualitas buatan dari perayaan kami. Ini panggilan untuk barbeque. Aku mengumumkan, menyingkirkan keraguanku. Ayo nyalakan panggangan. Kita rayakan dengan benar. Wajah Dika berseri. Kebahagiaan asli kali ini, pikirku. Kedengarannya sempurna. Ayah. Seperti dulu. Sari menepuk lagi. Lebih pelan, tapi tetap berakting. Aku akan buat salad kentangku. Yang dengan saus mustard yang kau suka. Aku berdiri, sendi protes setelah hari panjang di lokasi konstruksi. Beri aku 20 menit untuk menyalakan arang. Dika, kau bisa bantu di luar sebentar lagi. Sebenarnya, aku perlu ambil sesuatu dari atas dulu, kata Dika, sudah menuju tangga. Hanya beberapa kertas dari wawancara kerja. Mau tunjukkan surat penawarannya? Aku mengangguk, menuju pintu belakang yang mengarah ke teras. Panggangan menunggu di bawah penutup hitamnya seperti teman setia. Malam ini terasa seperti awal baru. Kesempatan untuk membangun kembali apa yang hampir dihancurkan kemarin. Di belakangku, kudengar langkah Dika di tangga. Sari bergerak ke dapur. Suara keluarga normal, malam keluarga normal. Daging apa yang kau mau? Tanyaku. Sudah tahu Dika akan pilih burger sementara Sari lebih suka ayam. Arang mulai menyala. Api kecil menjilat gumpalan hitam dengan percaya diri meningkat. Aku mengelap tangan di handuk dapur yang tergantung di pegangan panggangan, menikmati ritual yang akrab. Udara malam yang sejuk membawa aroma cairan pemantik dan janji makan malam keluarga yang damai. Dika menghilang ke atas 10 menit lalu untuk mengambil kertas wawancara itu. Melalui jendela dapur, aku bisa melihat Sari bergerak, seharusnya menyiapkan lauk. Semuanya terasa normal. Bukan? Aku berbalik rumah untuk memeriksa apakah Dika ingin membantu menyiapkan panggangan. Jendela dapur membingkai ruang tamu seperti lukisan. Cahaya hangat dari lampu di atas menyinari furnitur yang akrab. Saat itulah aku melihatnya. Dika berdiri di dekat pintu depan, membungkuk di atas tas kerja biru tua milikku. Gerakannya cepat, sembunyi-sembunyi, tak seperti pemuda percaya diri yang baru saja bilang soal pekerjaan barunya. Ia melirik ruangan sebelum membuka resleting kompartemen utama. Tanganku mencengkeram garpu panggangan. Apa yang ia lakukan dengan tas kerjaku? Aku melangkah lebih dekat ke jendela, tetap di bayangan yang dibentuk oleh atap teras. Dika merogoh saku dan mengeluarkan sesuatu yang kecil, dibungkus kertas tisu gelap. Tangannya bergerak dengan presisi terlatih saat ia menempatkan benda itu jauh di dalam tas, menyelipkannya antara sarung tangan kerja dan pita ukurku. Bagian rasional pikiranku mencari penjelasan polos. Mungkin hadiah terima kasih, kejutan. Tapi perilaku Dika, lirikan sembunyi-sembunyi, penempatan hati-hati, menunjukkan sesuatu yang jauh berbeda. Ia menutup resleting tas dan melangkah menjauh cepat, menggosok tangan di celananya seolah menghapus bukti. Seluruh urutan itu memakan waktu kurang dari 30 detik. Tapi terasa seperti menyaksikan kejahatan dalam gerak lambat. Asap dari panggangan melayang di sekitarku,
Aroma tajamnya tiba-tiba menyengat. Perutku mual saat Dika menghilang dari pandangan, mungkin menuju ke atas atau ke dapur. Suara malam pinggiran kota, lalu lintas jauh, anjing menggonggong 3 rumah dari sini, terasa redam sekarang, seolah dunia telah bergeser sedikit dari porosnya. Aku memaksa diri kembali ke panggangan, pikiran berpacu. Arang bersinar merah panas, siap untuk memasak, tapi nafsu makanku lenyap sepenuhnya. Apapun yang disembunyikan Dika di tasku terasa signifikan, bahkan berbahaya. Tapi menghadapkannya sekarang akan mengungkap bahwa aku mengawasi, memata-matai anakku sendiri. Pintu belakang terbuka dengan derit yang akrab. "Ayah, bagaimana arangnya?" Suara Dika membawa kecerahan buatan yang sama dari tadi. Aku menelan keras, merasakan abu dan kecurigaan. "Hampir siap," kataku, tak berbalik. Butuh beberapa menit lagi. Langkahnya mendekat di dek kayu. Di sudut mataku, kulihat ia bersandar di pagar teras. Gambaran kepuasan santai. Tapi aku tak bisa berhenti melihat gerakan hati-hati dan sembunyi-sembunyi di dekat tasku. "Kau tahu, nak?" kataku, akhirnya menghadapinya. Kurasa aku tinggalkan sarung tangan kerjaku di garasi. "Mau ambilkan sementara aku urus api ini?" Senyum Dika berkedip sesaat. "Tentu, ayah. Tak masalah sama sekali." Ia kembali masuk, dan aku mengamati melalui jendela dapur saat ia melewati tasku tanpa meliriknya. Penampilannya sempurna. Terlalu sempurna untuk seseorang yang gugup menyembunyikan sesuatu di sana beberapa saat sebelumnya. Apapun yang ada di tasku, aku harus tahu. Tapi dulu, aku perlu kesempatan yang tepat. "Sebentar ambil bumbu dari dapur," teriakku pada Sari saat Dika menghilang ke kamar mandi atas. Pipa air mengerang saat ia membuka keran. Tanda bahwa aku punya beberapa menit berharga. Jantungku berdegup kencang saat mendekati tas. Ruang tamu terasa berbeda sekarang. Bayangan lebih dalam meski lampu hangat menyala. Setiap derit rumah yang mereda terasa mengancam untuk mengungkap penyelidikanku. Resleting tas mengeluarkan bisik logam lembut saat kubuka. Di dalamnya ada barang kerja akrabku. Pita ukur kuning. Sarung tangan kulit bernoda kerja keras bertahun-tahun. Buku catatan spiral penuh sketsa proyek. Semuanya di tempat biasa kecuali kehadiran asing yang kusaksikan disembunyikan Dika. Jariku menyelami lebih dalam, mencari di antara kekacauan terorganisir kehidupan profesionalku. Di sana, dibungkus kertas tisu gelap, terselip di sisi buku catatan seperti rahasia bersalah. Aku membukanya hati-hati. Kertas tisu berderit keras seperti tembakan di ruang sunyi. Yang muncul membuat napasku tersendat. Cincin berlian, batu tengah besar dikelilingi berlian kecil. Semuanya didudukan yang tampak seperti platinum. Facetnya menangkap cahaya lampu, melempar prisma pelangi di meja kopi dan dinding. Aku mengangkatnya, terpaku pada kilauannya dan ketakutan pada implikasinya. Ini bukan perhiasan murahan. Beratnya saja bilang ini asli. Mahal, mudah 18 juta, mungkin 20. Lebih banyak uang daripada yang pernah dimiliki Dika, lebih dari yang bisa ia hasilkan dalam beberapa bulan di pekerjaan barunya. Aku tenggelam ke kursi terdekat. Kaki tiba-tiba tak bisa diandalkan. Cincin itu terasa panas di telapak tangan, membakar dengan pertanyaan yang takut ku jawab. Dari mana Dika mendapatkan sesuatu seberharga ini? Mengapa menyembunyikannya di tasku? Apa yang ia rencanakan? Air masih mengalir di atas. Dengungan gugup Dika terdengar dari langit-langit. Lagu yang tak ku kenal. Suara normal dari anakku, yang ternyata sama sekali tak normal. Kilau cincin seolah mengejekku. Aku memikirkan pertengkaran kemarin. Permohonannya yang putus asa untuk uang, air mata Sari. Apakah mereka sudah merencanakan ini saat itu? Menggunakan kemurahan hatiku sebagai kedok untuk sesuatu yang lebih gelap? Pikiran insinyurku mulai menghitung skenario. Tak ada yang baik. Jika Dika mencuri cincin ini, menempatkannya di tasku membuatku kaki tangan tanpa sadar. Jika ia berencana mengklaim aku yang mencurinya. Air di atas berhenti. Langkah kaki melintasi lantai kamar mandi. Dika akan turun sebentar lagi,
mengharapkanku di luar dengan panggangan, memainkan peran ayah bangga merayakan kesuksesan anaknya. Dalam momen insting murni, aku memasukkan cincin ke saku dan dengan cepat mengemas ulang tas. Kertas tisu kembali masuk, ditempatkan sedekat mungkin dengan posisi Dika. Tanganku gemetar saat menutup resleting tas. Langkah Dika sampai di puncak tangga tepat saat aku berdiri. Kaki masih tak stabil. Cincin terasa seperti beban timah di saku. Bukti pengkhianatan. Aku belum siap menghadapi. Ayah, semua baik-baik saja di sana. Suara Dika membawa keprihatinan buatan. Sebentar lagi keluar, teriakku, bergerak ke dapur secara otomatis. Tubuhku berfungsi sementara pikiranku bergulat dengan implikasi yang belum bisa kuproses. Cincin membakar kakiku setiap langkah. Pengingat konstan bahwa malam ini bukan seperti yang terlihat. Suara Dika terdengar melalui jendela dapur saat aku menyelinap masuk. Ayah, bagaimana steaknya? Sedang-sedang saja. Terserah kau yang terbaik, teriakku. Suaraku stabil meski badai mengamuk di dadaku. Cincin terasa seperti bara panas di saku. Beratnya menarik lebih dari sekadar kain celanaku. Kakiku menemukan tangga berkarpet, menghindari anak tangga ketiga yang berderit selama 20 tahun. Setiap gerakan terasa terhitung, bertujuan, pendekatan insinyur untuk menyelesaikan masalah yang mustahil. Dika telah melanggar ruang pribadiku, kepercayaanku. Ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi ini, dan aku tak akan menghadapinya dengan mata tertutup. Lorong membentang di depanku, dipenuhi foto keluarga yang kini terasa seperti bukti kehidupan yang salah paham. Pintu kamar Dika sedikit terbuka. Cahaya sore menyelinap melalui jendela yang menghadap halaman belakang. Melalui kaca, kulihat siluet anakku membungkuk di atas panggangan, memainkan peran pria keluarga yang sempurna. Aku mendorong pintu perlahan, menguji derit. Engselnya tetap diam, terlumasi baik dari perawatan bertahun-tahun. Di dalam, ruangan dipenuhi campuran aroma parfum sari dan asap barbeque yang masuk lewat jendela. Pakaian Sari tergeletak di kursi. Laptop Dika tertutup di meja. Kertas-kertas berserakan di dekatnya. Puing-puing pengkhianatan bersama mereka. Laci meja berdiri di dinding jauh. 3 laci bertumpuk seperti rahasia yang menunggu diungkap. Aku memilih laci tengah, laci kaos kaki, tempat persembunyian paling tak mencurigakan. Tanganku yang lapuk bergerak di antara barang inti mereka, menyisihkan kaos kaki katun dan pakaian dalam untuk membuat rongga kecil. Jika Dika bisa memasukkan barang ke tasku tanpa izin, aku bisa membalasnya. Kertas tisu berderit pelan saat aku menyelipkan cincin jauh di bawah pakaian mereka, tepat di tempat yang akan ditemukan jika seseorang mencari. Ayah, ini kelihatan sempurna di sini. Suara Dika membawa antusiasme asli, atau setidaknya, imitasi yang sempurna. Aku menutup laci dengan hati-hati, memastikan semuanya tak terganggu. Ruangan tak menyimpan bukti kehadiranku kecuali kehangatan samar dari tanganku dan pengetahuan bahwa permainan mereka baru saja berubah aturan. Melalui jendela, Dika sedang menata sesuatu di meja teras. Gerakannya santai dan percaya diri. Ia tak tahu bahwa 10 meter di atasnya, rencananya mulai terurai benang demi benang. Jantungku berdetak kencang saat aku menuju lorong. Apapun yang direncanakan Dika dengan cincin itu, apapun peran yang ia tulis untukku dalam skemanya, aku baru saja menulis ulang naskahnya. Balas dendam adalah permainan adil, dan jika anakku ingin bermain dengan bukti, ia akan menemukan bahwa ayahnya tak belajar teknik tanpa memahami bagaimana sesuatu bisa dibongkar. Tangga menerima beratku dalam urutan terbalik, menghindari derit yang akrab. Di dapur, aku mengambil botol saus steak dari pantry, alasan untuk berada di dalam. Melalui jendela, Dika melambai padaku, semua senyum dan kehangatan keluarga. Aku melangkah kembali ke teras tepat saat beberapa pintu mobil ditutup keras di depan rumah. Suara pintu mobil yang ditutup memotong udara malam seperti tembakan. Aku berbalik ke depan rumah, spatula masih terangkat, mencoba memahami mengapa beberapa kendaraan datang tanpa pemberitahuan selama makan malam keluarga kami. Wajah Dika berubah seketika. Senyum santainya lenyap, digantikan sesuatu yang tampak seperti antisipasi bersemangat.
Ia bergerak menuju rumah dengan tujuan mendadak. Bukan lagi anak santai yang membantu barbeque. Siapa itu? Tanyaku, kebingungan jelas dalam suaraku. Kau menunggu seseorang. Tak tahu, jawab Dika, tapi nadanya membawa kejutan teatrikal ketimbang keterkejutan asli. Mungkin tetangga memeriksa asap. Suara mendekat dari halaman depan. Berwibawa, profesional. Perutku mual saat realitas menghantamku. Ini bukan tetangga. 3 petugas berseragam muncul melalui gerbang samping, dipimpin seorang wanita berwajah tegas di usia 40-an. Tangannya dekat dengan radio. Matanya memindai pemandangan domestik kami dengan penilaian profesional. Polisi, jangan bergerak. Aku melangkah mundur tanpa sadar. Spatula jatuh ke batu teras. Sari keluar dari dapur membawa mangkuk salad, membeku saat melihat petugas. Mangkuk terlepas dari tangannya. Selada berserakan di bata merah seperti konfeti di bencana. Dika segera menunjukku. Jarinya mantap dan yakin. Pak, itu dia. Aku lihat cincin di tasnya. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Omong kosong apa? Aku tergagap. Kebingungan asli membuat suaraku pecah. Cincin apa? Tapi Dika sudah mendekati petugas utama. Kerjasamanya antusias dan terlatih. Terlalu terlatih. Bahasa tubuhnya memancarkan kepercayaan diri ketimbang keprihatinan yang seharusnya dirasakan anak normal saat ayahnya dituduh melakukan kejahatan. Petugas Sari, petugas utama, memperkenalkan diri, mempelajari pemandangan dengan mata tajam. Kami menerima laporan tentang perhiasan curian. Dika Hartono. Ya, Bu. Dika menjawab seketika. Aku menemukan bukti di kepemilikan ayahku. Cincin berlian dari perampokan toko perhiasan di pusat kota kemarin. Kemarin, saat ia pergi untuk wawancara kerja, potongan-potongan itu tersusun dengan presisi mekanis di pikiran insinyurku. Setiap wahyu lebih menjijikkan dari sebelumnya. Petugas Sari berbicara ke radionya sementara rekannya memposisikan diri secara strategis di sekitar teras. Panggangan terus berasap, steak tak terurus mulai gosong, memenuhi udara dengan bau daging terbakar yang menyengat. Pak, kami perlu Anda menjauh dari panggangan. Petugas Sari mengarahkanku. Nadanya profesional, tapi membawa otoritas yang tak bisa kuabaikan. Aku bergerak pelan, tangan terlihat, pikiran bergulat dengan kemustahilan situasi ini. Ini halaman belakangku, keluargaku, barbekyuku. Namun, aku diperlakukan seperti penjahat berdasarkan kesaksian anakku sendiri. Dika berjalan di samping petugas saat kami menuju rumah, membahas bukti dengan keakraban mencurigakan. Ia tahu persis di mana tas kerjaku berada, kompartemen mana yang konon kugunakan. Pengetahuannya terlalu spesifik. Terlalu terperinci untuk seseorang yang hanya kebetulan menemukan bukti. Sari mengikuti di belakang, air mata dia mengalir di wajahnya yang dirias hati-hati, tapi posisinya di dekat Dika, kesedihannya yang terlatih. Semuanya terasa dikoreografikan, dilatih. Saat mendekati pintu belakang, aku menangkap pantulan Dika di jendela dapur. Sekilas, saat ia pikir tak ada yang melihat, ekspresinya berubah. Topeng anak yang prihatin terlepas, mengungkap sesuatu yang penuh perhitungan di bawahnya. Anakku sendiri telah memanggil polisi untukku, dan entah bagaimana aku berjalan menuju jebakan yang telah dibuat selama 30 tahun. Petugas Sari menyebar isi tas kerjaku di meja kopi dengan presisi metodis. Sarung tangan kerja, pita ukur, batang energi, buku catatan, alat kecil, inventaris jujur seorang pria yang menghabiskan dekade membangun sesuatu ketimbang mencuri. Dika berdiri di samping meja, kepercayaan diri memancar dari setiap gerakan saat ia menunjuk kompartemen. Seharusnya di saku depan, dibungkus kertas tisu. Aku lihat ia memasukkannya sore ini. Keyakinannya memberatkan, terlalu memberatkan. Tak ada anak yang seharusnya tahu tempat persembunyian ayahnya dengan spesifikasi seperti itu, kecuali ia sendiri yang meletakkannya. Petugas Sari mencari setiap saku dengan teliti. Kompartemen utama tak menghasilkan apa-apa selain puing kerja. Saku samping hanya berisi pena dan kartu nama.
Ekspresi percaya diri Dika mulai retak di tepian. Pak Hartono, kata petugas Sari, menatap dari tas kosong. Kami tak menemukan barang yang dijelaskan. Itu pasti ada di sana. Suara Dika meninggi, keputusasaan merayap masuk. Aku lihat ia memasukkannya ke saku depan. Periksa lagi. Saat itulah potongan terakhir terpasang. Pengetahuan dalam Dika, energi gugupnya yang disamarkan sebagai kegembiraan, cara hati-hati ia mengarahkan petugas ke tasku sambil menghindari menyebut barangnya sendiri. Petugas, kataku pelan, terkejut dengan ketenangan suaraku sendiri. Mungkin Anda harus periksa laci meja anakku. Dika berbalik ke arahku, panik melintas di wajahnya. Apa? Mengapa kau? Itu konyol. Tak ada alasan untuk. Tapi petugas Sari sudah menuju tangga. Rekannya mengikuti. Protes Dika semakin panik saat kami naik ke lantai 2. Ketenangannya yang hati-hati akhirnya hancur. Ini pelecehan. Kalian tak bisa sembarang mencari barang pribadi kami. Dika Hartono, petugas Sari memotong saat membuka pintu kamarnya. Kami punya alasan berdasarkan saran ayahmu dan perilakumu. Laci meja berdiri persis seperti yang kutinggalkan 30 menit sebelumnya. Petugas Martono membuka laci tengah, menyisihkan kaos kaki dan pakaian dalam dengan efisiensi terlatih. Tangannya langsung menemukan kertas tisu. Wajah Dika memucat saat cincin itu muncul. Berlian menangkap cahaya kamar seperti tuduhan yang terwujud. Cincin yang sama yang kutemukan di tasku kini berada di kantong bukti dengan sidik jari Dika dibungkus tisunya. Dika Hartono, kau ditahan karena membuat laporan polisi palsu dan kepemilikan barang curian. Pembacaan hak Miranda terdengar dari kejauhan saat borgol diklik di pergelangan anakku. Tangisan Sari memenuhi lorong. Penampilan yang dibangun dengan hati-hati akhirnya runtuh menjadi keputusasaan asli. Ini kesalahan. Teriak Dika saat petugas menggiringnya menuju pintu depan. Kalian tak paham. Cincin itu ada di tasnya. Aku sendiri yang meletakkannya. Pengakuannya menggantung di udara seperti asap dari barbeque yang terbengkalai. Bahkan dalam tahanan, Dika tak bisa menahan diri dari mengungkap kedalaman pengkhianatannya. Aku berdiri di ruang tamu, dikelilingi isi tas yang berserakan dan furnitur terbalik dari penggeledahan, menyaksikan 30 tahun keayahan larut menjadi borgol dan tuduhan. Melalui jendela depan, kulihat tetangga berkumpul di teras mereka, tertarik oleh lampu polisi yang berkedip. Suara Dika terdengar dari halaman depan, masih bersikeras ini semua kesalahan, masih mencoba meyakinkan petugas bahwa ayah korban entah bagaimana mengatur jebakan untuknya. Tapi bukti menceritakan kisah berbeda, yang ditulis di kertas tisu dan disembunyikan di laci kaos kaki, ditulis oleh anak yang salah mengira cinta ayahnya sebagai kelemahan. Rumah terasa berbeda sekarang, lebih kosong, seolah sesuatu yang mendasar telah diambil bersama anakku dalam borgol. Dokumen polisi tersebar di meja dapur, seperti potongan teka-teki yang tak pernah ingin ku selesaikan. Lembar garis waktu, foto bukti, pernyataan saksi, jejak kertas pengkhianatan anakku ditata dalam hitam putih resmi. Aku duduk di sini sejak pukul 6 pagi, bekerja melalui setiap detail dengan presisi insinyur. Kopi di cangkir favorit Lestari sudah dingin berjam-jam lalu, tapi aku tak bisa memaksa diri meminumnya. Semuanya di dapur ini terasa tercemar sekarang. Setiap permukaan tersentuh kebohongan yang terlalu kupercaya untuk kulihat. Pernyataan Dika kepada polisi, diberikan sebelum penahanan, menggambarkan anak yang prihatin menemukan perilaku kriminal ayahnya. Membaca kata-katanya terasa seperti melihat orang asing memakai wajah anakku. Penipuan yang terhitung, jawaban yang disiapkan. Ini bukan dorongan. Ini perencanaan berbulan-bulan. Foto dari toko perhiasan Intan menunjukkan cincin persis yang kutemukan di tasku, 18,5 juta. Dokumen mengungkap utang kartu kredit Dika, 23 juta, sebagian besar kerugian judi dari kasino Angin Laut. Angka-angka itu sejajar dengan presisi bedah. Wawancara kerja adalah alibinya untuk perampokan. Kataku keras, suaraku bergema di dapur kosong. Mengucapkan. Kebenaran membuatnya nyata, tak terbantahkan. Makan malam perayaan palsu, steak panggang,
Semua dirancang untuk membuatku rileks dan lengah. Jika rencananya berhasil, aku akan duduk di sel penjara sementara Dika mewarisi rumah ini dan semua yang kubangun selama 30 tahun. Mereka akan membiarkanku membusuk di penjara demi kenyamanan mereka. Ketukan di pintu depan menginterupsi analisis kelamku. Melalui jendela, kulihat siluet akrab Pak Fajar, keprihatinan terukir dalam posturnya. Aku tahu momen ini akan datang. Lingkungan ini ramai dengan mobil polisi dan rumor sejak kemarin malam. Budi. Suara Pak Fajar membawa nada hati-hati seseorang mendekati hewan terluka. Lihat berita pagi ini. Pikir kau mungkin butuh teman. Aku membuka pintu dan menemukan tetanggaku memegang 2 cangkir kopi dan memakai ekspresi yang mungkin ia gunakan pada keluarga korban selama karir kepolisiannya. Pak Fajar paham pengkhianatan dengan cara yang tak dimengerti kebanyakan orang. Masuk, kataku, melangkah ke samping. Aku coba menyusun berapa lama ini berlangsung. Pak Fajar memeriksa meja dapur yang dipenuhi laporan polisi dan foto. Matanya yang terlatih menyerap bukti dengan penilaian profesional. Tapi hati temannya terlihat dari cara bahunya merosot. Ini seperti jebakan canggih, katanya, duduk di kursi di hadapanku. Anakmu tahu persis cara memanipulasi bukti. Jika kau tak memindahkan cincin itu, aku masih tak paham mengapa aku melakukannya. Aku mengaku, insting murni, kurasa. Sesuatu terasa salah sepanjang malam. Pak Fajar mempelajari lembar garis waktu. Jarinya menelusuri pergerakan Dika. Instingmu menyelamatkanmu dari tuduhan kejahatan. Lihat ini. Mereka merencanakan setiap detail. Waktu perampokan, bukti yang ditanam, bahkan kesaksian alibi Sari. Aroma daging asap dari dapur orang lain melayang, menegaskan betapa normalnya pagi ini seharusnya. Sebaliknya, aku duduk dikelilingi bukti bahwa anakku mencoba menghancurkan hidupku demi uang. Dia akan mewarisi segalanya jika aku masuk penjara, kataku, skala penuh akhirnya mengkristal. Rumah, tabungan pensiunku, bahkan uang asuransi jiwa lestari. Pak Fajar mengangguk muram. Dan dengan kau dicap penjahat, siapa yang akan mempertanyakan ceritanya? Kejahatan sempurna, jika kau tak lebih pintar dari yang ia kira. Aku mengumpulkan kertas-kertas ketumpukan rapi. Pikiran insinyurku mengatur kekacauan ke dalam kategori yang bisa dikelola. Bukti, garis waktu, motif finansial, konsekuensi. Setiap tumpukan mewakili aspek berbeda dari kesediaan anakku mengorbankan ayahnya demi keuntungan pribadi. Aku butuh saran hukum, kataku akhirnya, tentang rumah, tentang Sari tinggal di sini, tentang melindungi apa yang tersisa. Pak Fajar berdiri, memahami bahwa percakapan ini menandai akhir satu bab dan awal bab lain. Ayo bawa kau ke pengacara, Budi. Saatnya mulai pikirkan masa depanmu ketimbang pengkhianatan mereka. Aku memandang dapur tempat makan keluarga dulu membawa sukacita. Kini melihat kenangan tercemar di mana-mana. Meja tempat Dika memukul tinjunya. Jendela tempat kusaksikan penipuannya. Kursi-kursi tempat kebohongan disajikan bersama makan malam. Berdiri terasa seperti mengangkat beban besar. Tapi juga seperti melepaskan sesuatu yang tak lagi ingin kupikul. Tangga pengadilan terasa kokoh di bawah kakiku saat aku dan Pak Fajar menaiki pintu masuk tepat pukul 8.30. 3 minggu persiapan dengan jaksa telah membawa momen ini. Menyaksikan anakku menghadapi konsekuensi karena mencoba menghancurkan hidupku. Di dalam ruang sidang berdengung dengan efisiensi tenang. Panel kayu dan suasana formal tak bisa menyamarkan drama manusia yang akan terungkap. Aku menyesuaikan dasi dengan gugup. Tak nyaman dalam setelan yang kukenakan di pemakaman Lestari 5 tahun lalu. Dika duduk di meja terdakwa dengan pakaian tahanan Kabupaten Bekasi, diborgol dan menunjukkan raut seseorang yang telah menghabiskan minggu di balik jeruji. Saat mata kami bertemu sekilas, kulihat keputusasaan menggantikan kepercayaan diri yang ia bawa malam itu di panggangan. Sari menempati kursi di bagian terdakwa, pucat dan kurus, mengenakan pakaian formal yang tampak dipinjam. Pak Hartono, jelaskan apa yang Anda amati pada 17 April. Jaksa mulai setelah aku disumpah. Aku melihat anakku meletakkan cincin curian di tas kerjaku untuk menjebakku atas perampokan.
Kata-kata itu keluar jelas dan faktual. Seorang insinyur melaporkan pengamatan. Pemeriksaan silang pengacara pembela mencoba menggambarkan kesalahpahaman ketimbang niat jahat. Bukankah mungkin Anda salah tentang niat anak Anda, Pak Hartono? Tidak. Jawabku sederhana. Bukti berbicara sendiri. Rekaman keamanan dari Intan diputar di layar ruang sidang, menunjukkan perampokan Dika dalam definisi tinggi. Cap waktu sesuai persis dengan wawancara kerja yang ia klaim. Aku mengamati wajah anakku saat ia melihat dirinya di kamera. Momen ia menyadari kebohongannya terekam. Saat Hakim Ridwan meminta hukuman, Dika mencoba ledakan terakhir. Ayah, kau tak paham. Aku putus asa. Utang judi. Dika Hartono, Hakim Ridwan memotong tegas. Kau dijatuhi hukuman 5 tahun penjara negara untuk perampokan bersenjata dan percobaan manipulasi saksi. Suara palu hakim bergema di ruang sidang seperti pintu yang ditutup keras pada 30 tahun keayahan. Petugas pengadilan menggiring Dika dalam belenggu. Seruan singkatnya ke arahku bertemu dengan penolakanku yang mantap untuk menjawab. Sari menerima masa percobaan 2 tahun dan pelayanan masyarakat karena kerjasamanya, ditambah persyaratan menemukan tempat tinggal independen dalam 30 hari. Penjelasan hakim tentang rehabilitasi versus hukuman terasa jauh dan akademis dibandingkan finalitas menyaksikan anakku menghilang melalui pintu pengadilan. Saat sidang ditutup, wartawan memadati lorong dengan pertanyaan tentang pengkhianatan keluarga dan keadilan. Aku berjalan melewati mereka menuju garasi parkir. Pikiranku sudah fokus pada urusan praktis menjual rumah dan memulai lagi. Pak Fajar menyesuaikan langkahku, memahami bahwa beberapa momen membutuhkan keheningan ketimbang komentar. Lift pengadilan membawa kami ke tingkat jalan, di mana kehidupan normal berlanjut meski hidupku hancur. Bagaimana perasaanmu? Tanya Pak Fajar saat kami sampai di mobilnya. Seperti baru saja mengubur anakku, jawabku jujur. Tapi kali ini pilihannya sendiri untuk mati. Perjalanan pulang berlalu dalam keheningan kontemplatif. Pinggiran Jakarta terlihat berbeda sekarang, karena aku tahu akan segera meninggalkannya. Beberapa bab berakhir dengan perayaan, yang lain dengan lega. Yang ini berakhir dengan penerimaan bahwa keluarga bisa mengkhianati kepercayaan terdalam. Tapi bertahan hidup berarti memilih kesejahteraanmu sendiri di atas kewajiban pada mereka yang telah meninggalkanmu. Kotak-kotak pindahan berjajar di lorong seperti penjaga yang menjaga jalur pelarianku. 30 tahun akumulasi direduksi menjadi esensial. Alat, pakaian, foto lestari, dan dokumen hukum yang membuktikan kepolosanku. Semua yang lain, furnitur, peralatan, kenangan terkait rumah ini, akan tinggal bersama hantu-hantunya. Sari muncul dari kamar cadangan, membawa koper tunggal, wajahnya penuh keputusasaan. Perintah pengadilan mengharuskan kepergiannya hari ini, sama seperti aku, tapi tujuannya tetap tak pasti, sementara milikku menuju kebebasan. Budi, tolong pertimbangkan lagi, katanya, memposisikan diri di antara aku dan pintu depan. Aku tak punya tujuan. Dika memaksaku melakukannya. Aku takut menolaknya. Aku berhenti memuat kotak, mempelajari wanita yang membantu merencanakan kehancuranku. Cincin kawinnya menangkap cahaya pagi, cincin yang sama yang ia putar gugup saat berbohong tentang prospek kerja Dika. Kau seharusnya memikirkan konsekuensi sebelum mengkhianatiku, jawabku tenang. Kau punya pilihan, Sari. Kau memilih salah. Tapi kemana aku pergi? Aku tak punya uang, tak punya keluarga. Kau akan menemukan jalan. Orang yang selamat dari pengkhianatan biasanya begitu. Agen properti tiba tepat pukul 10 dengan dokumen akhir. Bu Hartini telah sabar selama proses penjualan yang panjang. Memahami bahwa trauma butuh waktu untuk diproses, kami menandatangani dokumen di meja dapur tempat pertengkaran keluarga pernah meletus, mengubah kepemilikan dari Budi Hartono ke pasangan muda yang bersemangat tentang rumah pertama mereka. Kunci apartemenmu di Bandung, kata Bu Hartini, menyerahkan amplop kecil. 1 kamar, pemandangan gunung, persis seperti yang kau minta. Pak Fajar muncul di ambang pintu, telah membantu memuat truk pindahan yang akan mengikuti pikapku ke barat. Jabat tangannya lebih lama dari biasanya,
Mengakui akhir satu bab dan awal bab lain. Janji kau akan berkunjung dalam 6 bulan. Kataku, serius. Janji kau akan jawab teleponku saat aku hubungi. Jawabnya, memahami bahwa penyembuhan membutuhkan jarak tapi bukan isolasi. Truk pindahan bergerak lebih dulu, membawa harta menuju kehidupan yang kudesain tanpa masukan dari anggota keluarga yang terbukti tak bisa dipercaya. Aku berjalan melalui ruangan kosong untuk terakhir kali, melepas foto Dika dari dinding, tapi meninggalkan lubang paku sebagai bukti bahwa seseorang pernah berada di sini. Di garasi, pikapku menunggu dengan semua yang esensial dimuat di bak. Plat nomor Bandung baru, alamat baru, nomor telepon baru, infrastruktur penemuan ulang selesai. Sari berdiri di trotoar mengamati saat aku mundur dari jalan masuk tempat aku mengajari Dika naik sepeda 20 tahun lalu. Kenangan baik tak bisa menghapus pengkhianatan, tapi juga tak bisa mencegahku memilih kebahagiaan di atas kewajiban. Tanda-tanda antar kota menunjuk ke Bandung dan kemungkinan baru. Aku menyetel radio ke stasiun musik dangdut, menurunkan jendela, dan merasakan kebebasan yang belum kurasakan sejak kematian Lestari. Kilometer menghilang di bawah ban saat Jakarta memudar di kaca spion. Pegunungan Bandung muncul di cakrawala seperti janji ketinggian dan perspektif segar. Di usia 58, aku memulai lagi sepenuhnya. Tanpa ikatan keluarga, tanpa kewajiban finansial pada siapapun kecuali diriku, tanpa rasa bersalah tentang memprioritaskan kesejahteraanku sendiri. Mesin truk berdengung stabil ke barat, membawa pria yang telah belajar bahwa kadang tindakan cinta terbesar adalah menolak memanjakan mereka yang akan menghancurkanmu. Di belakangku ada 30 tahun kesetiaan keluarga. Di depan menunggu apapun yang kupilih untuk bangun dengan waktu yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, itu terasa cukup. Jika kalian suka cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran, dan bagikan kesan kalian tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.